sebelum kita memasuki podcast, alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri dulu ya Dila ya, karena ini merupakan live podcast perdana edisi spesial Ramadan. Jadi saya Nanas dan ini partner saya Dila. Kami akan memandu live podcast ini selama 30 menit ke depan. Nah, kenapa sih podcast ini menarik untuk dibahas? Kebetulan tema podcast hari ini adalah hal-hal yang dirindukan ketika bulan suci Ramadan. Jadi ini sangat berkesinambungan kepada kita yang mahasiswa yang jauh dari lingkungan keluarga, tentunya juga jauh dari masakan ibu yang sangat dibutuhkan pada saat bulan suci Ramadan ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Fakultas Agama Islam. Beliau menjabat sebagai Ketua Senat. Nah, langsung saja kita persilahkan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah. Saya asli dari Makassar, teman-teman. Saya asli di sini, lahir di sini, dan semua jenjang pendidikan di sini. Saya tidak pernah meninggalkan Makassar selama lebih dari 1 bulan. Ya, itu saja. Oh, jadi kalau masalah pulang rindu kampung ini tidak berlaku ya untuk saudara Taufik ya? Betul sekali. Sebab kampung saya hanya di sini, dan tidak jauh. Pikuk kota saja yang selalu saya hadapi. Jadi di Makassar ini saudara Taufik tinggal bersama keluarga atau? Alhamdulillah sama keluarga, tapi sama ayah. Oh. Ibu sekarang sudah di Luwu. Oh. Sama ayah dan sama adik tinggal di sini. Nah, untuk pembahasan pertama saudara, apa sih satu kata yang menggambarkan tentang bulan suci Ramadan bagi saudara Taufik? Menurut saya yang menggambarkan dari Ramadan apa ya? Dia lebih ke pesantren saja. Sebab hal yang saya hadapi di bulan Ramadan semua itu mengingatkan saya pada di mana saya berasal, yaitu di pondok saya yang dibentuk. Hingga dari pondok itulah saya dibina mulai dari belajar tahsin sampai menjadi seorang tahfiz. Jadi seorang hafiz. Kemudian saya masuklah di UM. Jadi itu yang paling saya ingat ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Nuansa pondoknya yang susah saya lupa. Sendiri ya. Selain itu, apa saja selain mengingat tentang suasana pondok, hal apa lagi yang saudara Taufik rindukan di bulan suci Ramadan ini? Yang paling saya ingat juga itu ialah suasana Ramadan di tahun 2020, di mana era pandemik ya di situ. Dan artinya semua teman-teman pondok yang berasal dari luar Makassar kan dipulangkan. Sedangkan saya yang asli di sini ya kesepian di pondok itu. Menjaga dan mengabdi kepada ustaz. Kan ustaznya kan dia berasal dari luar Makassar. Diri di pondok mengabdi. Alhamdulillah itu yang sangat berkesan walaupun masa itu ya kurang lebih 6 bulan lah. Bulan diliburkan pondok itu sangat-sangat kesepian tapi sangat berkesan menurut yang selalu saya ingat di bulan selama hampir bertemu dengan bulan Ramadan. Momen-momen itulah yang susah untuk Mengingat Taufik ini kan asli Makassar ya. ya. Nah, apa sih tradisi yang biasanya dilakukan penduduk asli Makassar pada saat bulan suci Ramadan? Apa karena di kampung asal saya di Kabupaten Sopeng itu ketika kami menyambut bulan suci Ramadan pasti kami melakukan tradisi makan-makan besar terlebih dahulu, berkumpul dengan keluarga besar terlebih dahulu. Kalau di Makassar sendiri bagaimana? Mengenai tradisi khususnya setiap keluarga ya, hampir di setiap keluarga bahkan di setiap daerah mungkin juga tradisi ini terpakai, yaitu sahur dan buka pertama di bulan puasa itu pasti kita dahulukan bersama keluarga dulu. Kemudian tradisi itu kan tradisi secara keluarganya. Adapun tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, kan kalau di kampung biasanya nyalakan obor, kemudian
pawai jalan bersama. Kan beda ini kan maksudnya secara letak geografis dan kondisi budaya kan berbeda di masyarakat kota kan di Makassar. Jadi dia ikut juga dengan modernitas, yaitu dia memakai mobil yang ada speaker, Oh. kemudian bergerombol dan pawai menggunakan motor. Biasanya seperti itu. Itulah yang menjadi tradisi-tradisi dalam menyambut Ramadan di bulan puasa ini. Untuk wilayah-wilayah Makassar ini. Baik, selanjutnya momen Ramadan paling berkesan yang pernah saudara Taufik alami itu Ya khususnya tadi momen tahun 2020. momen. Kemudian momen ya semasa kecil lah. Tahun-tahun 2010-an ke bawah di mana ya masih berkumpul dengan keluarga yang masih apa ya bahasanya, yang ketika tarawih masih sibuk dengan catatan isi ceramah kan ada buku amalia Ramadan itu toh, buku amalia Ramadan yang dikasih sama guru agama, kemudian ditugaskan untuk dicatat setiap isi ceramah dari penceramah di bulan Ramadan. Ya momen-momen itu yang buat apa ya, selalu kita ingat di bulan Ramadan. Ketika melihat anak-anak kecil lagi, kita seolah-olah melihat diri kita yang dulu. Dulu kita ya seperti ini, sekarang sudah besar, dewasa dan banyak bukan berpikiran sih, banyak hal yang perlu dipikirkan lagi. Kadang rindu di masa itu, momen-momen itu. Nah, berhubung tadi saat perkenalan Saudara Taufik mengatakan kalau pada saat ini Saudara Taufik dan ayah berjauhan dengan ibu kan? Iya. Nah, ini kan pada saat bulan suci Ramadan pastinya yang paling kita ingat pertama itu juga masakan ibu saat sahur. Apa sih menu sahur atau berbuka puasa yang selalu disajikan oleh ibu Saudara Taufik sebelum keluwu, atau saat ini apa sih menu sahur atau berbuka puasa yang Saudara Taufik paling rindukan? Menu sahur yang paling saya rindukan dari masakan ibu saya itu ialah sederhana, nasi gorengnya. Nasi gorengnya yang tanpa warna itu. Yang nasi goreng putih itu. Kadang ibu saya untuk memberikan warna itu, biasanya kan kalau tidak ada kecap, biasanya dikasih susu coklat. Serius, dan saya suka. Ada tambahan manisnya seperti, walaupun ya pada dasarnya kan nasi sudah manis, itu punya kandungan gula juga, dia ditambahi susu makin kolesterol lagi. Bukan kolesterol sih itu diabetes. Jadi unik juga ya menu sahurnya. Nasi goreng yang diwarnai dengan susu. Saya paling ingat pernah itu. Tapi sekarang sudah karena Iya. atau Saudara Taufik pernah coba bikin sendiri nasi goreng dengan susu? Oh, saya enggak pernah. Saya pun makan itu karena saya enggak tahu sebelumnya. Jadi setelah saya makan baru ditanya, bilang ini diwarnai dengan susu coklat. Oh, pantas manis. Tapi rasanya Biasa, masih menang dengan tangan ibu oh iya. Tapi juga menang juga bumbu-bumbu racikan ibu. Tidak terlalu kentara manisnya. Tapi tetap terasa lebih menonjol dari bumbu-bumbu racikan ibu itu yang ada bawangnya. Iya. Nasi gorengnya. Ini sudah jam-jam lapar ini ya. Kita membahas makanan. Baiklah, kita pindah topik dulu ya. Bagaimana komunikasi Saudara Taufik dengan keluarga, terutama dengan ibu pada saat bulan suci Ramadan ini? Apakah selalu komunikasi setiap ingin berbuka puasa atau punya waktu-waktu tertentu untuk berkomunikasi? Selalu, terutama di waktu sahur dan waktu berbuka. Walaupun ibu saya jauh, hampir setiap hari sih. Hampir setiap hari sering kali menelpon di waktu sahur dan di waktu berbuka. Dan di waktu sahur itu paling sering menelpon untuk membangunkan saya. Tapi saya sudah bangun. Karena kan sudah bangun sih, saya belum tidur. Jadi dia bangun. Ya, mahasiswa kan suka kadang. Ali, bangun mau kena makan sahur. Dengan tegas saya jawab, iya, saya sudah bangun ini. Padahal belum tidur. Iya, nanti sudah makan diingatkan lagi, jangan lupa sholat subuh di masjid.
Ini Di garis masjid. bawah masjid. Garis bawah masjid betul. Biasanya saudara tarawih Kalau condongnya sih dan kenyamanan saya taruh di masjid pondok saya ya di BTP itu. Karena itu membuat saya kembali lagi mengingat suasananya walaupun kita apa namanya menuju ke tempat yang sama tapi suasana yang berbeda. Ya ya. kan? Dah apa ya? Paling kan penting Ya tentunya ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya ada namanya itikaf kan? Itikaf kan dia berdiam diri khusus. Ya kemudian sahur bersama dan sholat lail bersama. Itu yang menjadi pembeda dari ibadah-ibadah lainnya. Dan ya terkhusus kan dia di 10 hari terakhir saya yang ada. Kita full dengan segala aktivitas beribadah. Dan momen-momen seperti itu yang apa ya? Kalau di pesantren dia menjadi momen harian. Tetapi ketika di luar dari pesantren ya untuk menunggu momen itu ya ditunggu Ramadan. Tapi kalau di pesantren itu kita setiap hari dibangunkan tahajud. Kadang bukan kadang sih bahkan diwajibkan di pondokku itu disuruh puasa Senin Kamis. Wajib kan hukumnya. Jadi momen makan bersama juga sudah Iya, tidak momen bukber juga kan masih selalu saya rasakan waktu saya pondok di luar bulan Ramadan tetapi di luar dari apa? Di luar dari bulan Ramadan ini, di luar dari pondok, maksud saya sulit. Tidak ada lagi kecuali momen itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja. sebenarnya di kampus pun pernah kita merasakan momen-momen seperti itu yang kita pernah sahur bersama misalnya Ramadan tahun lalu kan? Iya, iya. Ya pasti itu juga ada nostalgia lah dari Oh, iya. momen itu. Saya terfokus sama dari saya karena Iya, padahal ada banyak sih momen sama bersama anak-anak lembaga lainnya, sama anak lembaga sahur bersama kemudian sholat subuh kembali ke ashabah. Terus setelah itu kembali lagi tidur sampai hampir kesiangan itu tidurnya, Pak. Momen-momen seperti itu yang selalu juga diingat dalam berlembaga. ya apalagi momen-momen di saat anak-anak sek ini pusing cari takjil apa untuk Iya. buka puasa pada sore ini. Kita kan pasti di punya list, daftar list Oh, masjid mana lagi yang mau kita datangi gitu. ini untuk sholat atau untuk ambil takjil? Untuk ambil takjil sekaligus sholat ya. Jelas itu. Jadi ada list Masjid An-Nur, kota isi ayam misalnya begitu. Masih, masih Yang kita dihafal ternyata. yang kita hafal itu menu-menu makanannya. Ada masjid misalnya ya takwa Jalan Kote Jini. Tuh. Ada yang memang kita data semua. Oh di hari ini di masjid ini oh nasi dos lauknya pasti. Dan paling khusus pasti di malam Jumat itu dan di hari Jumat. Pasti itu nasi dos dan hari yang paling berkah dan membantu kami bagi anak-anak sekret itu. Di Jumat. Iya. Karena di Universitas Islam Makassar ini sendiri juga melakukan buka puasa rutin. Biasanya ini apakah Saudara Taufik pernah juga berbuka puasa di Masjid As-Sahabah? Pernah. Bahkan sering. Kadang juga saya taruh di As-Sahabah. Kan di Masjid As-Sahabah 23 rakaat. Ya jarang-jarang sih mahasiswa mau bertahan di 23 rakaat itu. Tapi di mana lagi kadang sudah jarang juga didapati masjid yang melakukan ibadah taruh itu 23 rakaat. Jadi untuk apa ya? Tidak lama mencari lah. Kita ke sawah saja untuk melakukan sholat taruh 23 rakaat. Jangan ngaku NU lah. Kalau kita taruhnya menolak 23 rakaat, jangan cari enaknya saja di NU, Pak. NU itu taruhnya 23. Harus taruh 23 juga kalau kita mengaku jadi anak-anak NU, anak-anak PMI, toh. Jangan cari enaknya, Pak. Manusia-manusia yang bertahan Iya. yang Nah, selanjutnya tantangan terbesar saat puasa dan bagaimana mengatasinya. Tantangan terbesar bagi
orang yang berpuasa. Berpuasa. Saat berpuasa di bulan Ramadan, ya tentunya bagi kami mahasiswa kan, Iya. laki-laki terutama, ya sangat sulit itu menahan amarah itu. Oh, Kita bisa saja menahan haus, menahan makan, karena kan saya kan banyak bergaul sama anak-anak kos kan. Ya makannya mungkin Senin Kamis saja. Senin Kamis. Ya itu bahasa kiasannya, artinya dia satu kali saja makan biasa satu hari. Iya, bergetar pi baru cari makan. Bahasa kiasannya kita makan itu Senin Kamis. Tapi kalau untuk menahan haus dan lapar, kami dan teman-teman kami yang anak-anak kos selalu saja yang Ya, cek. ya, ceka-ceka untuk makan bersama toh, nahan lapar bersama. Tapi yang paling sulit memang ditahan itu ialah menahan amarah dan menahan godaan. Iya, ketika Ramadan banyak sekali jenis-jenis godaannya. Godaan-godaan seperti apa ini biasanya yang Saudara Taufik Ya, dapatkan? terutama godaan di sini paling banyak godaan yang ada dalam sini. Dan kita harus membatasi memegang ini di Ramadan. Sebab ini bisa menjadi positif dan negatif tergantung bagaimana kita mengaplikasinya dan bagaimana kita menggunakannya. Kan ada namanya literasi digital gitu, di mana kita diberikan edukasi dan penggunaan handphone yang efektif dan efisien ya, yang sesuai dengan, kalau bahasa agama, sesuai dengan syariah lah. Ya. Memang untuk penggunaan handphone pada saat Ramadan itu merupakan pemicu yang bisa menyebabkan puasa makruh sedikit Ya. ya. Nah, kita berbicara agak serius dulu. Jika Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir untuk Saudara Taufik, apa sih yang ingin Saudara Taufik perbuat? Coba direnungi dulu. Tentunya ini bukan hanya renungan untuk saya, jadi semua yang penonton ini harus bisa merasakan bahwasanya Ramadan ini ialah Ramadan terakhir. Banyak hadis juga berkata bahwasanya ketika kita sholat, anggaplah sholat ini adalah sholat terakhir. Supaya kenapa? Supaya kita khusyuk. Begitupun dengan Ramadan. Kita selalu kita selalu beranggapan bagaimana jika Ramadan ini yang terakhir. Itulah yang selalu membuat kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan tentunya ketika ini menjadi Ramadan yang terakhir, bagi kita semua, kita harapkan ya kita selalu memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baik mungkin. Terutama menjaga sholat 5 waktu di masjid, sholat tarawih, dan berpuasa dan lain-lain lah. Jangan lupa juga bayar zakatnya ya. Biasa sebelum khutbah turun dari mimbarnya itu zakat harus segera terbayarkan ya. Mungkin itu saja yang poin intinya, memaksimalkan ibadah. Iya, karena biasanya orang-orang itu fokus ingin bertaubat pada bulan Ramadan saja kan, padahal kematian tidak ada yang tahu, bisa Ya, saja di betul. luar bulan Ramadan. Tapi kebanyakan orang tobatnya atau khusyuk beribadahnya di bulan Ramadan saja. Nah, apa harapan Saudara Taufik untuk Ramadan tahun ini? Dan apa sih keinginan Saudara Taufik? Apakah ingin berlebaran dengan ibu atau bagaimana? Keinginan saya di bulan Ramadan ya ini sama dengan keinginan semua umat muslim, itu mendapatkan Lailatul Qadar. Itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang dalam hadis dikatakan setiap malam ganjil di 10 hari terakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu. Tentunya semua umat Islam termasuk mungkin para sahabat-sahabat kalian juga pasti semua menginginkan dan membutuhkan itu malam Lailatul Qadar. Dan keinginan saya untuk Idul Fitri bersama ibu ya, saya punya rencana nanti di sebelum Idul Fitri 3 hari ya, rencana saya akan turun naik ya atau turun, kalau ke lu turun ya saya turun ke lu ya, saya mau Idul Fitri sama ibu karena ya seumur hidup saya 22 tahun lebih lah. Saya lebarannya di Makassar semua, jadi saya sekali-sekali lebaran di luar Makassar lah, cari pengalaman baru. Bagaimana sih lebaran di kampung orang begitu, seperti itu. Oh, karena memang ibunya asli Lu. Iya, ibunya
punya ibuku asli Oh, Luwu. neneknya Iya, saudara Taufik. nenekku asli orang Luwu dia. Jadi tadi di saudara Taufik ini tidak mendapatkan tradisi-tradisi yang biasa dilakukan orang Luwu ketika bulan suci Ramadan. Oh tidak, saya baru pertama kali mau injak Luwu. Oh, ini tahun Iya, ini. insya Allah tahun ini saya mau baru pertama kali. Makanya saya bilang saya tidak pernah tinggal ke Makassar lebih dari 1 bulan. Paling 3 hari mungkin itu pun mungkin ke Malino, ke Bira, yang di luar dari Makassar kan. Kemudian pergi hanya liburan kembali. Tidak pernah meninggalkan. Saya mau sekali-sekali berlama-lama lah di sana. Tuh meninggalkan hiruk pikuk kota Makassar ini yang penuh dengan macet. Tumpek kepala. Jadi untuk part terakhir mungkin ada yang ingin saudara Taufik sampaikan kepada audiens tentang bulan suci Ramadan ini. Apa-apa saja yang harus dilakukan, harapan apa yang harus dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Baiklah, untuk semua penonton, mari kita saling mengingatkan di bulan Ramadan ini, terutama untuk memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Dan terkhusus kader-kader saya yang menonton dan keluarga besar semua Fayum yang menonton ini. Doakan kami senior-senior untuk segala aktivitas di lembaga itu dimudahkan dan selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kader-kader, junior-junior saya, angkatan saya, jangan pernah melupakan di mana kalian dilahirkan. Ingat kalian itu kader dan kalian akan kembali ke Senat. Kalian lahir di Senat dan akan kembali dan sukses di Senat. Itu saja yang mau sampaikan. Mengenai kader-kader, tadi saudara Taufik sedikit menyinggung tentang kader-kader, apalagi kan ini saudara Taufik merupakan ketua dari Fakultas Agama Islam. Itu bagaimana sih cara membentuk kader yang memang betul-betul kader dari yang menggambarkan kader Fakultas Agama Islam? Kan Fakultas Agama Islam seharusnya mereka menggambarkan kader-kader yang patut dicontoh. Nah, bagaimana itu sebagai ketua, bagaimana cara Anda untuk setiap perekrutan anggota untuk memasuki memasuki keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Agama Islam, tentunya setiap tahun orientasinya hanya satu, bagaimana menciptakan kader yang berakhlak aswaja. Dalam karakter yang berakhlak aswaja, yang paling pertama ditekankan ialah nilai-nilai ketawaduan. Kita sangat menghindari kader-kader yang dia selalu merasa mapan di posisinya, dia selalu merasa hebat dari mereka yang lain. Jadi makanya kader-kader yang ideal di Fakultas Agama Islam itu kader yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ketawaduan, yang selalu aktif, dan tentunya dia berpegang teguh dengan nilai pokok Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Ini sederhananya seperti itu. kan misalnya dalam lembaga itu banyak karakter dari setiap kader. Nah, bagaimana cara saudara Taufik ini untuk menumbuhkan rasa kebersamaan kepada kader-kader saudara Taufik? Ya, ini merupakan tantangan bagi saya dan semua teman-teman pengurus di lembaga Senat Siswa maupun himpunan-himpunan. Bagaimana caranya kita bisa berbaur dengan beragam motif pikiran, beragam motif karakter kader-kader. Ada yang kader yang karakternya ekstrovert, introvert, bahkan ada yang misterius. Yang memang orientasi gerak dan arahnya tidak tahu mau kemana. Jadi kita harus punya banyak langkah strategis lah untuk menghadapi itu. Dan tips dari saya yang tidak dijamin berhasil, tapi selama saya memakai tips ini, alhamdulillah beberapa kader juga ikut. Itu bagaimana memahami dulu pikirannya. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk mendobrak pikiran, kemampuan retorika ya bahasanya, kemampuan bagaimana cara kita berbicara
dan membuat mereka tergerak hatinya, tergerak kesadarannya untuk senantiasa aktif melakukan hal-hal produktif di lembaga senat Fakultas Agama Islam. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya kan ini bulan suci Ramadan. Bagaimana pendapat Saudara Taufik tentang yang es buah itu? Kenapa kebanyakan jelly-jelly? Iya. Oh, ini mengingatkan saya dengan lagunya Denruka ya, yang viral 1 tahun yang lalu. Awal. Jadi ya beralih lah pertanyaannya yang dari Kan juga termasuk penipuan ya, mengatasnamakan es buah tapi isinya agar-agar. ya penipuan publik yang dinormalisasikan. Cuma berbalik pertanyaannya yang tadi ya lumayan berat ya, sekarang ya yang bernuansa dinakal sedikit. Jadi mengenai es buah yang dilabeli dengan es buah padahal isinya agar-agar, itu merupakan sebuah makanan khas dari Makassar sih. Sebenarnya kita tahu bahwasanya isinya jelly, dan sebenarnya juga walaupun dia diberi nama es buah, tapi sebenarnya kita tahu itu isinya jelly. Jadi itu hanyalah sebatas kata untuk memperindah produk itu. Sebenarnya kita tidak tertipu, kita tahu aja ya. Kita tahu aja, cuma ya maklum lah, harga 5.000 mau banyak buah ya, jadi kita apa seperti itu lah. Cocok. Iya, sangat cocok untuk kantong mahasiswa. Ada viewers yang bertanya, apakah batal puasa ketika minum es buah pada siang hari? Silahkan Saudara Taufik bisa diceramahi. Makan es buah siang-siang disebabkan 2 faktor. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Sesuai dengan hukum Islam, orang terbebas dari dosa ketika dia berada di 3 hal. Pertama, dia tidak tahu, dia tidak sengaja, dan ketika dia tidur. Jadi kalau sahabat penanya makan es buah dengan ketidaktahuan, tapi sungguh mind blowing banget kalau ndak tahu bahwasanya kita puasa ini, padahal sudah puasa berapa ini? Ya, ke-6. Puasa ke-6, Pak. Baru kita ndak tahu kan. Jadi secara normalnya ya tak batal ketika kita ndak sengaja. Tapi ketika kita sengaja ya orang itu batal lah. Karena segala yang melewati ini itu membatalkan puasa. Nah, ada juga yang saya penasaran ini terkait kaum Adam ini, karena saya melihat bukan di sini tentunya ya, tapi di luar itu banyak yang mengaku puasa tapi tetap merokok. Nah, bagaimana hukumnya itu? Apakah itu rokok membatalkan puasa atau hanya memakruhkan saja? Merokok ya? Merokok ketika berpuasa itu membatalkan puasa, sebab asap itu memasuki tenggorokan. Dan saya bilang tadi bahwasanya kaidah yang sempat saya pelajari di pesantren namanya kaidah fikih ya. Apapun itu yang melewati tenggorokan itu membatalkan puasa. Dihukumi sebagai makan dan minum. Dia masuki tenggorokan, jadi membatalkan puasa. Ya, ini sangat sulit sih dijawab untuk orang yang masih berstatus mahasiswa. Mencari nafkah kan biasanya orang-orang yang sudah berkeluarga. Dia dia rela pekerjaannya menjeda pekerjaannya, kemudian melakukan sholat tarawih, atau bahkan dia meninggalkan pekerjaannya. Tapi secara umum sholat tarawih hukumnya sunnah, sedangkan mencari nafkah itu hukumnya kewajiban. Dan kaidah fikih juga membahas bahwasanya kewajiban jauh di atas anjuran atau sunnah. Kita dianjurkan untuk
mendahulukan hal yang wajib sebelum hal yang sunnah. Itu memiliki penilaian tersendiri ya. Iya. Kalau tidur seharian untuk menghindari gosip, menghindari dosa itu bagaimana? Tidur seharian. Tidur seharian, ya saya teringat dengan jawaban dari Gus Baha ya yang diberikan itu hari saya dengar di melalui YouTube-nya. Bahwasanya tidur untuk menghindari apa ya? Bahasanya zaman sekarang itu fitnah zaman sekarang itu merupakan ibadah daripada kita hidup dengan penuh dosa. Maksudnya kita beraktivitas yang dipenuhi dosa. Tetapi saya ingat hadis lagi bahwasanya apa namanya, kita menjalankan aktivitas secara produktif, melakukan apa, aktivitas secara produktif, aktivitas-aktivitas ibadah itu jauh lebih dianjurkan daripada kita tidur seharian. Apalagi tidur yang meninggalkan sholat ya, itu bahkan berdosa seperti itu ya. Kalau kita sengaja tidur memang, kalau kan sebelum kita tidur kan kita tahu bahwasanya kita akan mau bangun jam berapa. Kita selalu targetkan ya, pasang alarm kan untuk tetap bangun di waktu sholat ya. Mungkin ada lagi dari viewers pertanyaan? Saya jadi Lucu ya Pertanyaan pertanyaannya. memang viewers ini random-random. Random pertanyaannya. Kan Kumur itu hanya kumur-kumur. Sedangkan yang membatalkan puasa tadi seperti kata saudara mati tenggorokan. Jadi itu kalau hanya lewat di mulut saja itu jangan ya itu disengaja ya. Sengaja untuk kumur-kumur air coto dan fungsinya apa? Untuk memberi rasa di mulut, itu kan membatalkan puasa juga. Ketika dia disengaja untuk masuk dalam mulut dengan tujuan untuk memberi rasa kenyamanan yang ada dalam mulut, itu membatalkan puasa. Itu saja sejauh ini. Apakah masih ada pertanyaan dari narasumber apa? Pertanyaan yang ada di kolom komentar live ini? sudah habis karena ini juga sudah hampir masuk waktu berbuka Ya, puasa. betul. Kerendaman-kerendaman dari penonton bisa dilanjutkan besok hari. Jadi podcast ini saya persilahkan kepada kerabat saya untuk menutup. Sebelumnya, tunggu dulu ya. Iya. Kalau silahkan voting ya, kalau mau dengar podcast dari saya lagi. Silahkan isi kolom komentar. Iya guys, bisa di request ini mau ya ajak orang untuk masuk ke UIM. Promosi. Teman. Oke, semua penonton yang punya keluarga, punya sahabat, punya teman dekat yang sudah lulus SMA dan bingung mau cari kuliah yang mana, datanglah ke Universitas Islam Makassar. Universitas yang Qurani, punya jalur prestasi dan tidak menguras banyak ekonomi. Datanglah ke Universitas Islam Makassar. Universitas yang lengkap dengan fasilitas, terutama fasilitas podcast ini kan. Nanti mungkin yang adik-adik yang menonton sekarang atau penonton-penonton yang punya keluarga, mungkin suatu saat nanti keluarganya ada hadir di podcast ini kan. Makanya jangan lupa untuk join Universitas Islam Makassar. Silakan cari websitenya PMB UI Makassar. Oke. Nah, begitulah pemirsa-pemirsa yang sedang menonton. Bulan suci Ramadan ini pasti jika kita berbicara tentang hal-hal yang dirindukan itu setiap individu punya banyak hal-hal atau momen-momen yang dirindukan. Seperti tadi kami sebagai mahasiswa yang dulunya aktif di sekret misalnya sangat merindukan berbuka atau sahur bersama di sekret kami kembali. Jadi itu saja. Saya persilahkan kepada teman saya untuk menutup podcast pada sore hari ini. Baik, mungkin itu saja dari kita bertiga.
Dan jangan lupa gabung bersama kami besok sore lagi di live podcast kampus Universitas Islam Makassar. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.